Kalau kami tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau hidup selamat baik dunia maupun di akhirat? Tentunya kita menjawab ya. Itu tanda kita orang Islam, orang yang beriman. Bukti nyata ketika kita habis sholat, ada doa yang kita lantunkan, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, mudahkan kami waktu sakratul maut dan selamatkan kami dari azab api neraka. Makanya dari doa inilah kami menjumpai hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis ini dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir orang yang dekat dengan Rasul. Dia terkenal orang yang merdu bacaan tilawah Al-Qur'annya. Di waktu itu Uqbah bin Amir pernah bertanya, Bismillahirrahmanirrahim, an Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Uqbah bin Amir, berkatalah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah. Hai Rasulullah, apa yang membuat hidup kita itu selamat? Jadi waktu itu Rasulullah langsung singkat menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa baituka wa baki ala khata'atik. Bahwasanya Rasulullah menjawab kunci untuk keselamatan itu yakni amsik. Amsik adalah amar, perintah. Apa artinya? Tahanlah. Apa yang ditahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika lisanak. Tahanlah oleh kalian lisanmu, lidahmu. Kenapa di sini Rasul kita tidak menjawab untuk menyelamatkan diri kita, tidak menyuruh menahan anggota tubuh yang lainnya seperti tangan, kaki, tetapi kenapa lidah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena lisan ini adalah sumber dosa. Itu juga hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aksara khataya bani Adam bilisanihi. Sesungguhnya kebanyakan dosa-dosa anak cucu Adam itu disebabkan oleh lisannya. Makanya Bapak Ibu, bukan oleh tangan, bukan oleh kaki, oleh lisan. Lidah ini tidak bertulang, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita hitung dosa gara-gara lidah sungguh banyak sekali. Banyak tidak terhitung. Sedangkan tidak bercakap saja kita, coba kita keluarkan lidah. Kolun lidah Bapak Ibu di depan orang, apa artinya itu? Mengejek. Atau cemee, cemooh, baswawa. Itu tak boleh dalam Islam. Apalagi lisan kita, kalau kita hitung banyak dosa gara-gara lidah. Begunjing, memfitnah, adu domba, ataupun baduto,
dan lain-lainnya. Bergunjing Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang biasa kita lakukan. Dulu kita mungkin menonton TV, memang betul-betul disediakan tempat bergunjing oleh siaran TV, seperti gosip-gosip. Nauzubillah. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang zaman canggih lagi. Ini dia handphone. Ini juga sumber gosip, sumber riba. Walaupun itu Facebook, WA, dan yang lain-lainnya. Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya, orang lain tersebut tidak menyukainya. Inilah yang banyak kita sekarang. Contohnya saja, nampak orang kadang gopuk dia awak, mak gajah bongkak, nauzubillah. Nampak orang kui bekok, sobut lo tiang listrik. Nampak orang pendek bekok, kocik oleh. Tu mohon maaf, bukan dek kebetulan kami pendek kok ya Pak Bu. Yang salah paham, karena riwayatnya pernah wanita pendek datang ke rumah Rasul. Waktu itu Aisyah mengatakan, lah pulang Wang Tino tadi, perempuan tadi masih kelihatan dari jauh. Apa katanya? Ya Rasulullah, bang, sungguh pendeknya wanita itu ya bang. Kocik ya bang, jangan, kamu sudah beriba. Kan benar ada pada dirinya ya Rasulullah. Nah benar ada pada dirinya kekurangannya, kalau kamu ceritakan di belakangnya itulah ghibah. Tapi kalau tidak ada pada dirinya, kamu ceritakan kejelekannya, bukan ghibah lagi, fitnah. Itu bau itu Bapak Ibu. Apalagi memang dosa yang dibuat oleh orang atau kejelekannya, aibnya kita ceritakan di belakangnya kepada orang lain. Inilah yang banyak sekarang. Nauzubillah. Bahaya Bapak Ibu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ingat waktu, artinya saja kami bacakan. Dan janganlah kalian saling berghibah atau bergunjing. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ini Allah yang menyatakan orang yang sering bergunjing berghibah itu samunya memakan daging atau bangkai saudaranya sendiri. Mungkin kita tidak bisa, tidak mau Bapak Ibu. Bangkai yang bisa awak makan bangkai ikan dan bangkai bilalang. Apalagi ini bangkai manusia. Dalam riwayat pernah Rasulullah di waktu itu lewat di pasar, dongeng udah nyosa. Waktu itu orang-orang sedang bergunjing, berghibah. Dikala itu ada Rasulullah melihat seekor kambing atau bangkai kambing yang sudah mati. Bangkai kambing tadi tanduknya patah, kakinya juga patah, matanya buta, bangkai lagi. Ketika itu ditawarkan oleh Rasul kepada orang yang bergunjing tadi, hei, apakah kalian mau membeli kambingku ini? Ini diuji oleh Rasulullah SAW. Maka waktu itu mereka menjawab, kambing ini sudah jadi bangkai, buta, cacat lagi, tak ada tanduk lagi, tidak mau. Nah oleh sebab itu Rasul mengatakan, saya kasih saja sukarela kepada kalian. Tak mau. Subhanallah, apa hikmahnya Bapak Ibu yang berbahagia? Tahukah oleh kalian, kata Rasulullah, saya ini adalah Nabi dan Rasul. Tentunya kalau kalian berpaham, mengetahui apa yang aku lakukan itu, engkau ambil sebetulnya ini dariku. Tapi ini kalian lihat adalah bangkai, kalian tak mau. Makanya apalagi bangkai manusia. Makanya ayat surah Al-Hujurat ayat 12 tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangankan bangkai manusia, bangkai binatang saja kalian tidak mau. Itulah dosa gara-gara berghibah, bergunjing. Nauzubillah. Apalagi tadi juga fitnah.
Kalau kita jelaskan panjang, al-fitnatu asaddu, al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah lebih kejam, fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Lanjut apa lagi? Namam, apa itu? Adu domba. Ini tahun politik Bapak Ibu yang berbahagia. Ingat, jangan sekali-kali kita mengadu-adu domba calon satu ke calon yang lainnya, kejelekannya. Dosanya besar, tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba tersebut. Makanya dalam riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak oleh sahabat menghampiri dua buah kuburan. Dikala itu Rasulullah nampak oleh sahabat tadi mengambil pelopak korma, dibelahnya, ditancapkan ke masing-masing dua kuburan tadi. Lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan tadi? Kenapa orang yang berada dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dosanya?" Mungkin kita anggap sepele. Yang pertama, orang yang buang air kecil atau terkonciong basuh awak. Aku hati-hati bagi awak yang sopir Bapak Ibu atau yang lainnya, tidak kita istinja, tidak kita sucikan. Nauzubillah. Lanjut apa lagi? Ini dia kajian kita, yaitu orang yang melaksanakan namam, adu domba. Coba bayangkan, belum sampai di neraka Bapak Ibu, masih dalam alam kubur sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa gara-gara lidah, sungguh luar biasa. Banyak lagi Bapak Ibu, tidak bisa kita ceritakan. Pokoknya mari sama-sama untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah, dan ia juga percaya hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah ia bercakap yang baik-baik. Bercakap yang baik-baik Bapak Ibu. Kalau tidak bisa, lebih baik diam kita. Makanya takut kita. Jangankan kita manusia biasa, mubalik, al-ustadz seperti kami ini saja bercakap di atas ini, itu Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai ceramah kita mengadu-adu domba, menyebabkan orang berkelahi, berbantah-bantah. Tanggunglah dosanya nanti. Nauzubillah, kalau tidak mampu kita ceramah menyampaikan dengan yang baik-baik, auliyasmut, lebih baik kita diam. Diam itu yang menyelamatkan kita. Karena lisan kita ini bisa membawa kita masuk neraka, dan lisan bisa membawa masuk surga. Bapak Ibu mau masuk neraka atau surga? Kalau kita mau masuk neraka, bergunjinglah, bergibahlah, memfitnahlah, adu dombalah. Atau anak-anak kita bercarutlah. Bercarut itu juga menyebut nama-nama binatang. Ini yang banyak kita lakukan. Tetapi ketika kita mau masuk surga Bapak Ibu, man kana akhiran kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya melepaskan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. La ilaha illallah ini dari lisan kita Bapak Ibu. Itu tidak mudah kita ucapkan waktu sakratul maut, karena amal kebiasaan kita waktu kita hidup di dunia itu nantinya akan kita bawa waktu sakratul maut. Biasa kita bercarut kita nanti Bapak Ibu. Boleh kita tes, jangankan mati dulu. Ketika kita tersandung batu, coba apa yang kita ucapkan? Tersandung batu, kebanyakan kita orang Ocu ini mengatakan antu belau atau ucapan yang lainnya. Nauzubillah. Apalagi sakit kita, menjerit kita, menyebut ma, ya, atau yang lain-lainnya. Meninggal dunia, apakah boleh kita menyebut itu? Tidak. Selain kalimat apa? La ilaha illallah. Itu yang kita ucapkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam waktu yang relatif singkat ini bisa menggugah hati kita. Karena hati kita ini, lisan kita itu cerminan hati kita. Sekali lagi, lisan kita cerminan hati kita. Apabila hati kita itu baik, suci, bersih, itu dinilai dari lisan kita. Kalau kojo awak bagunjing, memfitnah, adu domba, nauzubillah, hatinya tentu tidak baik. Tetapi ketika lisannya berzikir,
mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah hatinya suci. Mudah-mudahan insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.